Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas kamu, mood booster aku. Langsung aja aku punya tayangan nih parodi lucu mood istri yang tiba-tiba berubah nih dan ngambek sama suaminya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Mas, kok bengi enak acara aku penake nggawe klambi. Sing iki. Elek kuwi. Iki. Elek ya. Mosok elek kabeh. Kabeh elek kok. Iki ya, sing iki ya. Demi samane selerane mesti elek ngono kuwi lho. Pancen selera aku elek kok. Mulane aku oleh sampeyan. Loh. Selerane elek milih aku. Berarti aku elek lho. Seleranya elek kok milih aku, berarti aku elek dong atuh. Ini kalau Elek itu apa? nanti seleranya jelek tapi kok milih aku, berarti aku jelek dong katanya gitu masa. Baik ini. Ya gue masih jauh ya. Iya. Sering ketemu Ustadz Blangkon. Ustadz Blangkon Loreng makanya banyak belajar aku Ustadz Syam. UBL nih ngajarin. UBL jadi kangen. Baik jamaah, dari tayangan tadi ini menggambarkan nih seorang istri yang moodnya jadi jelek. Ini berarti mood breaker nih, jadi moodnya jadi hancur nih. Nah ini kerap kali terjadi sama pasangan yang mungkin ditinggal pasangannya lagi. Entah mungkin ada ajalnya atau juga mungkin karena ada pekerjaan di luar kota. Nah bagaimana nih cara mengatasi mood pasangan yang menjadi buruk ataupun merasa kesepian karena ditinggalkan? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Pertanyaannya siapa yang ngerubah? Yang ngerubah apanya? Ngerubah moodnya si pasangannya. Si pasangannya. Karena pasangannya meninggal. Iya. Gimana tuh? Oh iya bingung juga kalau kayak Ayo gitu. loh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Usman. Ustaz Aziz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Soni yang dimuliakan Allah serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa yang merubah moodnya? Allah Subhanahu wa taala. Iya ya. Yang merubah mood kita itu Allah Subhanahu wa taala selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedih ditinggal itu manusiawi banget. Sisi basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menangis ketika ditinggal anaknya meninggal dunia gitu, anak laki-lakinya. Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah menangis, tetangganya itu adalah Abu Lahab. Tetangganya Rasulullah adalah Abu Lahab, bahkan satu tembok gitu. Jadi tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar sama Abu Lahab. Berkatalah Abu Lahab, "Batara Muhammad, batara Muhammad, batara Muhammad." Artinya Batara Muhammad itu habislah keturunan Muhammad. Dia Muhammad udah nggak punya keturunan lagi gitu. Diejekin gitu sama paman sendiri, tetangga sendiri, anak meninggal dunia diejekin lagi sama tetangga. Kira-kira moodnya Rasulullah gimana pada saat itu? Iya. Kira bayangin sisi wasyariahnya Rasulullah nangis, Rasulullah sedih, moodnya nggak bagus Rasulullah SAW. Tapi langsung Rasulullah SAW swing gitu. Gimana cara swing moodnya Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah menangis sambil menggendong anak laki-laki beliau yang meninggal dunia, Rasulullah menghadap ke langit, tiba-tiba setelah menghadap ke langit langsung menghadap ke bawah, langsung tersenyum lalu manggil para sahabat. Wahai sahabatku, ada firman yang turun kepada aku, ada ayat yang turun kepada aku, subhanallah. Jadi ternyata komunikasi kita dengan Allah itu menentukan suasana hati kita. Bagaimana Rasulullah SAW langsung dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan yang sangat luar biasa, Allah rubah menjadi senyuman dan jarang sekali Rasulullah memanggil sahabat ketika ada ayat yang turun. Jadi Rasulullah tuh jarang banget kayak sahabatku kumpul ada ayat yang turun ini menggembirakan loh, jarang. Tapi di ayat ini Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya. Bagaimana cara Rasulullah memanggilnya? Wahai sahabatku, datang ke sini ada ayat yang turun kepadaku sambil menggendong anak laki-lakinya. Subhanallah. Dalam keadaan sangat yang sedih, Rasulullah tiba-tiba tersenyum lalu mengatakan ada firman yang turun kepadaku sebagai hiburan untukku dan untuk kita semua. Gini cara merubah moodnya. Inna a'tayna kal kautsar. Jadi ternyata ayat yang turun adalah inna a'tayna kal kautsar. Surah favorit ya? Iya. Surah favorit banget Cepet gitu. soal. Tapi jangan diremehkan. Di balik singkatnya surah Al-Kautsar ada perjuangan Rasulullah SAW. Meninggal anaknya, diejek sama tetangganya, sama paman sendiri, dibikin sedih, dibikin kecewa, dibikin marah. Tapi ternyata dengan satu surah yang singkat ini mampu mengubah moodnya Rasulullah SAW. Apa artinya? Inna a'tayna kal kautsar. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dalam tafsir disebutkan telaga Al-Kautsar. Ya, ada telaga di surga nanti yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Kenikmatan nanti di surga insya Allah. Yang kita akan dapatkan semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian surah yang pendek ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu termasuk tafsir yang singkat gitu. Tapi ternyata dalam surah Al-Kautsar Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan panjang sekali. Khusus kata Al-Kautsar saja. Maka yang pertama tafsirnya adalah telaga Al-Kautsar. Yang kedua Al-Kautsar itu dari kata katsir. Katsir itu artinya banyak gitu. Jadi kautsar menjadi faual, menjadi unlimited.
Jadi subhanallah, kalau kita merasa sedih, bagaimana cara mengembalikan mood kita menjadi senang? Ingat nikmat Allah yang ternyata lebih banyak dan unlimited dibandingkan ujian yang terjadi kepada kita. Seseorang ditinggal oleh pasangannya, ditinggal oleh orang yang dicintainya, bagaimana cara mengembalikan? Wah, manusiawi kita bersedih sementara. Jangan larang orang menangis ya kalau misalnya suaminya meninggal. Ada juga ustadz, enggak boleh menangis, dilarang sama Nabi. Kan bukan suamimu yang meninggal, enak aja. Iya, Siapa bilang enggak boleh menangis? Rasul saya ngerasain, menangis. iya. Yang enggak boleh itu meratap. Meratap itu ya Allah suamiku mati, siapa yang kasih saya makan? Nah itu enggak boleh karena Allah yang kasih kita makan. Tapi kalau sekedar menangis mengingat kebaikannya manusiawi banget. Boleh banget sama Rasulullah SAW. Inna atainakal kautsar. Kalau kita sedih ingat masih lebih banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ujian yang Allah berikan. Yang berlalu biar berlalu, yang sudah ada patut untuk kita syukuri. Masih ada 2 ayat yang singkat tapi insya Allah nanti lain kali. Baik, Masya Allah. Nanti akan dilanjutkan lagi insya Allah di lain Insyaallah. kesempatan ya. Siap. Kita boleh bersedih jamaah, tapi kalau kata Ustadz Syam, kita harus ingat begitu banyak kebaikan juga dan kebahagiaan yang sudah kita dapatkan dan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu jadi pengingat buat kita ya jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi, terima kasih Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi, Ustazah Aziza aku mau nanya. Emang benar kalau perempuan itu moodnya bisa gampang berubah-ubah gitu, kadang marah, kadang sedih gitu. Oh iya? Iya. Oh jadi misalnya tiba-tiba lagi marah, kamu nih tiba-tiba kita terus makanya nangis. ngeri banget jadi. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Memang wanita itu kan makhluk halus ya. Oh iya. Oh, makhluk halus dong jadinya. Oh iya, itu mah agak-agak gimana gitu ya. Oh, Iya. oh ternyata bisa kayak gitu ya. Terus kalau misalnya nih jamaah yang ada di rumah nih, kalau misalnya moodnya gampang berubah itu apa yang harus dilakukan si wanita itu tuh? Biar mungkin moodnya lebih baik lagi, Baik, menetralisir insya Allah. semuanya. Aku mohon penjelasannya Ustazah Aziza, silakan. Kasam Habib Kasani Mata'an Allah betul hayatihim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Ini sangat penting sebenarnya buat saya pribadi ya. Ya. Karena emang perempuan itu moodnya naik turun. Tapi mungkin bisa kita ikhtiar, bisa kita coba yang pertama perbanyak baca ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya Allah. Aku mohon pelindungan dari keburukan makhlukmu. Kadang perempuan itu jangankan lagi sadar, lagi tidurnya aja moodnya bisa langsung berubah. Mimpi suaminya selingkuh bisa cemberut berminggu-minggu. Waduh, Mimpi doang padahal itu. padahal mimpi ya. Iya, coba kalau lagi mimpi buruk, mimpinya jelek bangun. Baca ta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiup kanan kiri, jangan disumbur suaminya. Pantesan Baca aku ta'awud. kadang-kadang pagi-pagi bangun tidur basah gitu. Oh gitu. Ya Kang Fairuz seperti itu. Jangan deh, mimpi buruk disembur aku. Kira-kira mimpi doang itu langsung bisa berubah moodnya. Yang kedua, perbanyaklah berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir menenangkan hati kita? Masya Allah. Banyakin zikir. Subhanallah. zikir. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lagi marah. Banyakin zikir. Yang ketiga, banyakin baca Al-Quran. Punten, ini kadang ibu-ibu suka dibuka aja Bib. Quran dibuka aja dibacanya mah enggak. Ya, kata Nabi Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian bukan dengan lampu yang harganya jutaan rupiah, tetapi terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Abis nonton Islam itu indah, buka Qurannya baca. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting dawam. Saya contohin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Enggak apa-apa, dapat 2 ayat. Besok terusin lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul azim. Pelit Ya pelit Allah. amat ya satu doang ya. Insya Allah hatam tuh seminggu Fatihah doang. Fatihah doang seminggu. Banyakin zikir, banyakin baca Quran. Masya Allah ini kadang punten ya. Ada satu aplikasi yang melihat videonya aja dikasih duit ribu-ribu koin ya Ustaz ya. Ya. Tapi baca Al-Quran kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harf. Walamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran baginya pahala. Bukan pahalanya 1 kebaikan, melainkan 10 kebaikan. 10 kebaikan pun bukan alif lam mim 10 kebaikan. Tapi alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya pun 10 kebaikan. Tuh mana ada bacaan selain Al-Quran yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Banyakin baca sholawat.
Dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsirnya Imam Jalalain mengatakan ma makna Allah bersolawat kepada Nabi ayat rahmatun, kasih sayang Allah kepada Nabi. Malaikat juga sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena malaikat meminta ampun kepada Allah untuk Nabi. Walaupun Nabi kita itu maksum, terbebas daripada dosa. Sementara kita sebagai umatnya banyakin sholawat ayat du'aun, wasilah doa kepada Allah agar apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi pertama apa tuh? Baca ta'awud. Baca ta'awud. Yang kedua berzikir. Berzikir. Yang ketiga baca Al-Quran. Keempat sholawat. Yang kelima apabila engkau marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Duduk masih marah juga berbaringlah. Berbaringlah. Dan yang terakhir perbanyak atau perbaharui wudumu. Karena sifat marah, moodnya jelek biasa datang dari setan. Ya, Setan terbuat dari api. Api. Bisa dipadamkan oleh air. air. Oleh karenanya banyakin baca ta'awud, zikir, baca Quran, baca sholawat dan perbaharui wudhunya. Masya Allah, berarti itu sebenarnya gak cuma untuk wanita doang dong ya. Laki-laki juga Iya. begitu dong ya. Iya, mudah karena suka mut-mutan juga kan Kak Sony? Iya, berarti cara mengantisipasinya sama ya seperti itu yang Sama, tadi disebutkan sama Ustazah ya. Baik, jazakillah khair Ustazah Aziza, terima Sama-sama, kasih Kak untuk Sony. penjelasannya. Langsung aja jamaah, pasti jamaah udah nunggu-nunggu pertanyaannya mau dibacain sama guru kita dan juga dijawab. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habib, Ustadz kita mau Syam. bacakan pertanyaan di sosial media Habib. Yang nanya siapa nih? Enggak tahu nih, ada dua nih. Ada Ada dua dua. nih yang mewakili jamaah online lainnya. Jadi mudah-mudahan jamaah online nih tetap menyaksikan Islam itu Indah secara live di Trans TV. Kenapa? Karena pertanyaannya bukan kita jawab di postingan, tapi kita jawab di tayangan Islam itu Indah. Insya Allah dijawab oleh Ustadz online. Dan Habib online insya Allah hari ini yang jawab Habib Utsman insya Allah. Izinkan Habib saya bertanya yang Tafadhal, pertama Habib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti gantian boleh? Siap insya Allah. Dari @fitriani_badaruddin 22. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib, berdosa enggak sih seorang anak jika di dalam hatinya dia membenci kedua orang tuanya? Akan tetapi setiap hari dia mengerjakan pekerjaan dan tetap melayani keduanya. Tapi hatinya benci, Bib. Gimana tuh, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan kotori hati kita dengan cacian ataupun makian terhadap orang lain. Apalagi nih orang tuanya sendiri. Bapaknya atau ibunya. Ingat, orang tua itu pasti menyuruh kepada kebaikan dan untuk mementingkan anaknya. Susah bagi anaknya mungkin ke depannya baik. Pertama mungkin orang tua yang suruh akhlak yang bagus, adabnya yang bagus, sholat yang benar, ibadah yang benar. Itu tujuannya bukan buat orang tuanya, tapi buat anaknya di masa besarnya. Dan apabila misalkan orang tuanya mempunyai satu kesalahan, maafin. Ingatlah kebaikan-kebaikannya. Dan juga wain hamma bisaiati falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Jika dia mempunyai niat melakukan sebuah keburukan atau berbuat buruk dan dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Ingat, kalau ada seseorang yang dimana Bib. orang tersebut, misalkan dia niat dalam hatinya saya mau iniin orang, mau jahatin orang, mau fitnah orang, atau kesal sama orang, dicaci dalam hatinya, itu nggak dicatat. Tapi kalau dia sudah melakukan, barulah terjadi sebuah percatatan. Tapi kalau misalkan seandainya yang dimana orang tersebut dia berlaku baik, niatnya nggak benar nih, tapi dia udah berlaku baik. Tadi kan melayani, ngasih tahu, Ya, tetap melayani, tetap tetap hormat. menghormati. Insya Allah pahalanya didapat. Tapi ingat, janganlah mengotori hati dengan mempunyai cacian dalam hati kita ataupun kebencian yang ada di dalam Hati. Berarti dia yang rugi, Bib ya. Betul. Sebenarnya berdosa sih enggak, tapi rugi kita, Betul. Bib ya. Subhanallah. Baik, Habib. Gantian, Kita. Oh Ustaz ya, Syam. siap. Sekarang Pertanyaan giliran yang Anda kedua. yang nanya. Siap, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Instagram dari @sinta_2102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam izin bertanya, Siap. bagaimana cara menjaga diri dengan membuat alarm pada diri sendiri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjadi musuh besar bagi para remaja. Misalnya
ketika menyukai lawan jenis. Bagaimana cara agar kita tetap diam dan menjaga diri sebagai seorang perempuan dalam menyukai seseorang? Asik. Gitu, Ustaz Syam. Ini istilah anak sekarang, Bib, cinta dalam diam gitu. Cinta Dalam diem-diem. Dicinta diam-diam. Jadi sebenarnya manusiawi ya ketika mencintai lawan jenis. Alhamdulillah berarti normal gitu. Jadi kalau sudah akil balik biasanya memang menyukai lawan jenis itu, suka terhadap lawan jenis itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar dan agama sangat memahami itu. Makanya agama mengatakan untuk menahannya bisa dilakukan dengan berpuasa. Dan dikatakan membuat alarm bagi diri sendiri ya seperti itu. Alarmnya yang pertama kata baginda Nabi SAW, kalau engkau sudah mempunyai kemampuan maka menikahlah. Kalau belum mampu maka berpuasalah. Jadi alarm pertama itu adalah puasa. Alarm kedua adalah setiap kita ingin melakukan sesuatu. Ingat setiap kita itu punya syahwat. Setiap kita punya syahwat. Tapi syahwat itu bisa jadi bonus bagi kita. Karena kalau sudah syahwat dan dia meninggalkan hal tersebut sama seperti tadi. Dia punya yang namanya niat buruk tapi nggak jadi mengerjakannya, dapat pahala. Sama dengan ini, dia punya syahwat, dia punya keinginan karena semua circle-nya, lingkungannya pacaran semua. Satu grup alumni. Cuma dia doang yang menjaga diri untuk tidak pacaran. Subhanallah. Dia keinginan pacaran? Ada tentunya. Normal. Dia pengen dekat sama lawan jenis? Ada. Normal. Dan dia menahannya? Maka disitulah kita dapat pahala. Jadi alarmnya yang pertama adalah puasa. Alarm yang kedua adalah bagaimana kita mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga takutlah terhadap la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah katakan ini adalah sesuatu yang fahisha, buruk dan juga jalan yang sesat. Subhanallah. Masya Baik. Allah. Sekarang pertanyaan hari ini 3 Bib. Oke, Kalau tadi dari sosial media, yang kedua sosial media, yang ketiga dari saya. boleh. Tafadhal, Ustaz Syam. Bagaimana ini pasangan kan? Selalu orang mengatakan kamu ini mood booster aku, kamu harus yang ngerubah dong mood aku. Tapi dia tidak mau jadi mood booster buat pasangannya, gimana tuh Bib? Wah, ini jawaban yang menarik. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang handphonenya, Pegang handphonenya. terus Terus? WhatsApp ke teman-temannya, keluarganya, saudaranya. Kasih Caranya tahu. nih Bib ya? Iya, caranya kasih tahu bahwasanya Hmm. ada Islam itu indah, insya Allah menarik dan sangat menarik. Tetap Terus? di Islam itu indah, jamaah Oh, alhamdulillah. jadi habis ini. Iya. Oh enggak sekarang. Enggak sekarang. Walhamdulillah